Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara'a yakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara'a yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, sepindah monggo kita tansah ngucapkan syukur awit ngantos saat menika kula panjenengan tesih dipun paringi kathah nikmat, termasuk diantaranya diberi kenikmatan untuk terus istiqomah thalabul ilmi, istiqomah ngaji. Harapannya nopo, nek istiqomah ngaji kita dapat apa yang dijanjikan sama Nabi. Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman, sinten tiange menempuh suatu jalan tujuane kok golek ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Nah, kita berharap hari ini kita istiqomah terus berusaha ngaji. Nah, nanti biar Allah mudahkan kita jalan ke surga dengan ilmu yang kita dapat. Ya, karena nanti masuk surga, ya nasi mlebu surgane angel, rekasa dan seterusnya, ada yang dimudahkan oleh Allah. Nah, di antara sarana agar dimudahkan dengan thalabul ilmi, mau ngaji. Ya, baik Bapak Ibu kaum muslimin, kita syukuri nikmat ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkah kepada kita semua. Ya, sholawat salam monggo tansah konjo dumateng uswah kita, toladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Bapak Ibu, pinanggihan ingkang pungkasan kita sampun bahas bilih sabar niku ada 3 ditengok dari objeknya. 1, sabar untuk menjalankan ketaatan. Tasih kengetan nggih? Oh, nindake salat butuh sabar, nindake puasa butuh sabar, mengeluarkan harta untuk infak sedekah butuh sabar. Sabar itu mengumpulkan kekuatan diri sehingga kemudian kita itu bisa melawan kebahilan, sehingga kemudian bisa infak, bisa sedekah. Butuh kesabaran karena jiwa ini aslinya pelit, jiwa ini aslinya bahil. Kados niku napa mboten? Menungso niku asline karakternya kepripun? Aslinya pelit. Kok kayaknya izin domongna pelit wong asline gitu kan. Asline kan eman-eman, cuma karena ngerti oh ana ganjaran, oh badhe diganti dening Allah. Yang pelit jadi kemudian nyahnyo. Itu kan setelah tahu ilmunya. Nek asline jiwa ini rekasa-rekasa nyambut gawe, rekasa-rekasa dodol jerih payah banting tulang golek duit cut 1000 perak, ngerti-ngerti barang kumpul kok jere kon mengeluarkan zakat. Rasanya kepripun? Jane maneman, jane abot. Tapi nah itu tadi kita kemudian berjuang melawan diri sehingga kemudian kita itu bisa mengeluarkannya untuk infak sedekah, berarti butuh sabar. Sabar yang kedua, sabar untuk menjauhi kemaksiatan.
Ya, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Ini juga butuh kesabaran. Ya. Kadang perkara yang dilarang itu perkara yang disukai oleh hawa nafsu, gitu kan. Sehingga kemudian untuk bersabar menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah, atau untuk menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah, juga butuh mengumpulkan kekuatan diri. Nah, itulah yang disebut dengan kesabaran. Kesabaran meninggalkan kemaksiatan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Adapun yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah, sehingga tidak mengeluh, sehingga kemudian tidak mutung. Atas mutung sih keberapun mutung sih keberapun mutung kali sinten kali Gusti Allah. Mutung ketika diuji dengan musibah bencana, lah nyong wis ngibadah mempeng-mempeng ding rezekine seret bae, lah nyong wis ngene ndonga wis nganti wulanan buktine ya ora mari-mari, la dan seterusnya, sampai akhirnya mutung. Mulai ngesuk nyong ora ndonga, mulai ngesuk nyong ora salat. Nah, orang yang sabar berarti yang gimana? Sabar ketika menghadapi musibah, hati lapang dada, menerima ketetapan Allah yang kadang pahit, getir, ora kepenak dan seterusnya. Atine jembar, lapang dada menerima ketetapan Allah. Niku tandanya wong sing sabar. Loro, tanda yang kedua nih, orang yang sabar ketika menghadapi musibah, lesane ora gampang ngangluh. Siji napa nanti? Sabar sing kados napa sabar? Satu tadi apa? Hati lapang dada. Sekalipun ketetapan Allah kadang kepripun? Pahit, getir, orang kepenak, menyakitkan, menyedihkan, tapi lapang dada. Dodol ora payu, sabar berarti kepripun? Hati lapang dada. Nandur karepe panen, ngerti-ngerti kenang apa, ahama sehingga kemudian gak jadi panen. Orang yang sabar berarti ciri pertamanya hati lapang dada. Begitu melihat walah jan sawae kenang wereng gitu dan seterusnya, hati lapang dada. Itu ya. Yang kedua namanya sabar tadi, lesane ora ngangluh. Gampang? Saged orang ngangluan saged. Nah, ini lagi-lagi karakter manusia. Karakter manusia itu apa? Nek kepenak senenge diumpet-umpet. Nah, ning nek agiana susahe nangen diora ngangluh. Nganti wong segondang sebantar benda senjenggul ngerti kabeh. Oke wong lagi ora duwe duit gitu kan. Anu nang ngendi-ngendi kepripun? Ngangluh. Ning giliran tes oleh warisan, cerita-cerita napa mboten? Aja cerita-cerita Bu, monggo malah pada utang gitu. Nah, ini karakter kita seperti itu. Maka ciri orang yang sabar, hati lapang dada, dua lesan tidak mengeluh. Nek saged dados wong niku ampun ngangluhan. Sering saya ceritakan bola bali teng pundi-pundi. Ngangluh ki rugi tok. Kepripun? Sing jenenge wong ngangluh ki anane rugi. Rugi pertama, nek ngangluh karo wong sing sayang karo jenengan, gitu kan? Sering kami sampaikan, kita kok mengeluh kepada orang yang cinta kepada kita. Siapa sih orang yang cinta kepada kita? Ya mungkin kakang, mungkin adi, mungkin bekayu, mungkin niku paman, mungkin lik, mungkin niku tiang sepuhe kula panjenengan. Kita mengeluh kok kepada orang tua kita sendiri. Urung mesti teyeng nulung, ning marakna mereka jadi ikut sedih. Saged dipahami napa mboten? Jan kok teka mengeneh ngangluh, teka mengeneh ngangluh, nyong teyeng nulung ora ning nyong ya dadi melu pusing. Sing jenenge wong tua kan seperti itu. Orang tua niku kados niku, dingluhi jane kepengine nulung banget ning urung mesti teyeng nulung, ning sedihnya sudah pasti. Berarti kita rugi. Mengeluh kepada orang yang cinta kepada kita hanya membuat mereka itu sedih, belum tentu bisa nolong. Dan sebaliknya, jenengan kok ngangluh karo wong sing mboten tresna karo jenengan, kepripun?
Pripun? Wong genah anu wadeh banget karo Rika gitu kan, malah jenengan Rika malah ngangluh karo tiang niku wau gayu nyong malah siki jenenge kaya iki bojone kenyong kelah jen kebangetan banget. Si ketone mantuk-mantuk elah melas temen padahal nang jero ati modar gitu. Jadi mengeluh itu rugi gitu kan. Kepripun? Yang namanya mengeluh kepada manusia itu rugi. Maka orang yang sabar itu orang yang tidak suka mengeluh. Andai dia mengeluh, mengeluhnya kepada Allah. Sanese sami tilem jenengan wungu teng jam 3 dalu lajeng depen nangis-nangis du Gusti kula kok kados niki. Yang seperti ini boleh, bahkan itu kemuliaan. Ngangluh karo Gusti Allah niku kemuliaan. Tiang niku tambah mulia di hadapan Allah kalau dia itu mengeluhnya kepada Allah. Allah niku seneng kali tiang sing ngangluh ning ngangluhe karo Gusti Allah. Nek ngangluhe kalih manungsa mboten. Baru tanda yang ketiga, orang yang sabar itu tidak berhenti untuk taat saat dapat musibah. Tetap sholat, tetap gelem ngibadah, ora bosen donga lan sanes-sanesipun. Itu tandanya orang yang sabar. Ya, baik. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, dari situ ayo kita lanjutkan pembahasan kita tentang sabar. Kalau ini berarti tadi kita sudah mengenal ada 3 jenis kesabaran ditengok dari objeknya. 1, sabar menjalankan ketaatan. 2, sabar meninggalkan kemaksiatan atau menerjang larangan. 3, sabar ketika ditimpa musibah. Lah kalau ada orang kok bisa melakukan 3 perkara itu tadi, sabar untuk taat, sabar untuk tidak melakukan perkara yang dilarang, sabar dari berbagai macam bencana dan musibah, akan dapat apa sih gitu kan? Orang niku wau, tiang niku wau badhe pikantuk nopo gitu loh. Baik, kita coba tengok satu persatu. 1, ini keutamaan sabar. Sabar itu sarana untuk menggapai nasrullah. Coba dibawas, napa? Sabar adalah sarana untuk menggapai nasrullah. Nasrullah sih napa? Pitulung saking Gusti Allah. Jadi kalau hari ini kita itu butuh pertolongan Allah dari masalah-masalah yang kita hadapi, ayo jadi orang yang sabar taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika kita mendapatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Baru nanti ini menjadi sarana agar Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Milo Allah Ta'ala ngendika teng surat Al-Baqarah niki ayat 12 gangsal. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu, jadikanlah sabar dan sholat ya sebagai penolongmu. Mintalah tolong ya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Niki dawuh niki, nek arep njaluk tulung karo Gusti Allah, nek arep padha golek nasrullah, njaluk tulung karo Gusti Allah niku kanthi sabar lan sholat. Napa? Sabar dan sholat. Berarti sabar itu sarana agar kita itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka Allah lajeng ngendikaaken wa innaha lakabiratun, dan yang sedemikian itu sesungguhnya sesuatu yang berat. Illa alal khosiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk niku yakin dengan kehidupan akhirat. Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Lah ngger wong kok yakin bilih kula panjenengan benjing mati badhe digesangaken malih akan dimintai pertanggungjawabannya, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, insyaallah akan terasa ringan. Tapi kita garis bawahi, apa untungnya sih nek kula panjenengan sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan segala kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah, berarti sebentar lagi akan mendapatkan pertolongan Allah. Cuma kadang seperti itu, ibarat yang namanya ujian hidup itu kados tangga. Artos tangga undak-undakan sing munggah.
Kadang sebenarnya tinggal satu tangga lagi kita lewati, gitu kan? Tapi wis ora sabar. Wong wis suwe banget lagi kok diuji meriang lara ora, mari-mari wis berobat mengendi-endi belum juga mendapatkan kesembuhan. Gitu kan? Wis dongo, wis ngapa dan seterusnya. Tinggal sebenarnya satu tangga lagi, sebentar lagi Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Sayangnya kadang sudah putus asa. Lah kayane nyong pancenan ora bakalan mari. Padahal tinggal seberapa? Satu tangga lagi yang harus kita lalui. Nah disinilah kita butuh sabar, tetap sabar, sabar maning, berusaha sabar terus seperti itu. Karena nanti kalau kita itu sudah berada di titik nol, jan wis yakin betul orang ana sing bisa nulung kejaba namung Gusti Allah, baru pertolongan Allah itu akan datang, gitu loh. Ketika kita itu masih gemagus, kemplitak gitu kan, rasanya genteyeng gitu kan, genteyeng, nanti pertolongan Allah itu masih jauh kalau seperti itu. Lah wis gampang lah mongko nyong bisa njaluk tulung karo dulure. Ketika itu kita belum akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sampai kita itu sudah yakin gak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah, itulah saatnya Nasrullah itu tiba. Maka kita garis bawahi, yuk jadi wong sing sabar. Kenapa? Sabar sarana menggapai Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. 2, sabar itu sarana agar kita mendapatkan berkah, hidayah, rahmat. Masya Allah, ini didapat dengan sabar. Tadi ya, sabar ada 3 ya. Sabar taat, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Nah, sabar seperti itu adalah sarana menggapai berkah, hidayah, rahmat. Telu-telune dapat. Yuk kita coba renungi dalilnya dulu. Ini kan Surat Al-Baqarah 157. Kita mulai dari 155 dulu. Ya, 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Ini Al-Baqarah 155 ya. Ya. Wala nabluwannakum, teman-teman ingsun arep ngelawan, arep nguji kelawan sira kabeh. Sungguh kami itu akan menguji kalian semua bisain dengan sedikit. Sedikit apa? Minal khauf, kadang diuji dengan rasa gundah, resah, gelisah. Walju, kadang diuji dengan rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kadang diuji dengan kehilangan harta yang kita miliki. Wal anfus, kadang diuji dengan kehilangan nyawa orang yang kita cintai. Wasamarat, kadang diuji dengan berkurangnya buah-buahan. Nandur karepe panen yang boten panen, kena musibah, kena bencana, kena mungkin hama. Jadi kalau kita garis bawahi, sunnatullahipun hidup pasti diuji. Wala nabluwannakum, kata Allah, sungguh kami itu akan uji kalian. Ya. Menurut Allah ujian yang ditimpakan kepada kita itu sedikit, bisain, jane sedikit. Menurut Allah, menurut kita yang ketamplekan musibah, rasanya kepriwe? Kayane sing gondang orang ana sing rekasane ngungkuli nyong. Lah kayaknya sing jenggul sing paling rekasa ya orang anak dia kecuali nyong. Padahal sebenarnya bisain baru diuji sedikit ini oleh Allah, sedikit diuji sedikit dengan rasa gundah gerisah, lesah lagi BBM naik, ngasuk siapa yang tuku beras gitu kan, apa yang bayar sekolah, apa yang begini dan seterusnya. Ini ujian, diuji dengan kegundahan, keresahan, kegelisahan. Walju, kadang diuji dengan rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kadang diuji kita sudah jerih payah banting tulang mengumpulkan harta, tahu terkena bencana, habis harta yang kita miliki. Wal anfus, bahkan kadang kita diuji kehilangan orang yang kita cintai. Tapi Allah lajeng ngendika teng ayat ini, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Setelah menyebutkan berbagai macam ujian hidup, karena setiap kita kadang ya seperti itulah ujian, kayaknya koranana pedote. Tapi Allah Ta'ala tetapkan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Orang yang sabar itu yang bagaimana? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang yang blek
dapat musibah, dia langsung ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya sih apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun si artinya apa? Pripun? Lah ya pokoknya ana wong mati gitu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun malah artinya ana wong mati. Inna lillah sak temene sedanten kagunganipun Allah. Harta yang kita miliki, anak-anak kita, keluarga kita, gitu kan? Jabatan kedudukan yang kita miliki, kagunganipun sinten? Allah. Asline niku kagunganipun Allah. Lah kula panjenengan gur dititipi, sinten sing titip? Allah. Wa inna ilaihi rajiun, sing jenenge titipan ya mesti sak wekdal-wekdal badhe dipundhut kalih sing nitip. Sing nitipaken sinten? Lah kalau ada orang blek dapat musibah kok saged ngucap kados niku mau tanda orang sabar. Innalillah sedanten kagunganipun Allah wa inna ilaihi rajiun. Lan enten titi wancine mangke badhe dipendhet dening Allah. Orang yang seperti itu namanya orang yang sabar. Ternyata dijanjikan akan dapat apa orang yang bisa seperti itu? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Orang seperti itulah yang sabar ketika mendapatkan musibah, orang yang akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dari Tuhannya. Sholawatum mir rabbihim, solawat saking Allah dumateng hambanipun, diartikan keberkahan yang sempurna. Uripe berkah, angger wong saged sabar, uripe berkah. Berkah sih kepripun? Sedidik ning akeh loh, angel teman sedidik. Sedidik ning cukup gitu. Bukan seperti itu. Berkah itu apa-apa yang kita miliki bisa menjadi sebab datangnya berbagai kebaikan. Niku jenenge berkah. Kepripun? Sedanten sing kula panjenengan gadahi saged nuwuhaken kesaenan, itu namanya berkah. Mendatangkan kebaikan. Kita diberi sehat, sehat sing berkah sih kepripun? Sehat yang bisa mendatangkan kebaikan. Digawa salat enteng, digawa tahajud enteng, digawa ngaji enteng. Oh, berarti sehate berkah. Rezeki berkah sih sing kepripun? Rezeki sing saged nuwuhaken kesaenan sing kathah. Gitu kan? Kita dapat rezekinya mungkin 10.000, mungkin 20.000, mungkin 30.000, ditumbasakan beras, ditumbasakan sayur, ditumbasakan lauk, didahar, mlebeteng padaran jadi energi, ternyata bisa menguatkan kita untuk ibadah. Berarti rezekinya berkah. Berarti enten mboten rezeki sing mboten berkah, enten apa mboten? Ada. Rezekine tajon murah banget. Sedina oleh duit 1 juta. Ya, sedina oleh duitnya pinten? 1 juta. Lho arep dahar napa mawon saged. Gitu kan? Arep tumbas agama napa mawon saged gitu kan. Ning ditumbaske daharan, didahar mlebeteng padaran, jadi energi, barang dicek sholat kayaknya ngawake rasane ngirepeh banget gitu kan. Dicek kon ngaji kepripun rika sing mangkat lagi aku matan lagi puyeng banget. Alah rezekine sedina 1 juta daksa gedahar enak ning digawang ibadah abot, niku jenenge rezekine ora berkah gitu loh. Jadi jangan keliru memaknai berkah. Maka betapa beruntungnya orang yang dijanjikan ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna karena kesabarannya. Ya. Warahmah, dapat yang kedua, mendapatkan rahmat. Rahmat niku napa? Kasih sayangnya Allah. Jadi orang yang sabar tadi disayang sama Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang sabar, itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi sabar itu sarana menggapai berkah, hidayah, rahmat.
sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 niku. Wow. Berarti nek kepengin uripe berkah, dirahmati dening Allah, pikantuk hidayahipun Allah, yo dadi wong sing sabar. Sabar jalanaken dawuhipun Allah, sabar ninggalaken awisanipun Allah, sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Ini yang kedua. Bahkan yang ketiga, orang yang sabarlah orang yang layak menjadi pemimpin. Nah, pemimpin kan skupnya macam-macam, tapi yang jelas syariat menentukan orang-orang yang sabarlah yang layak diangkat menjadi pemimpin. Allah milo ngendikaken iki, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, gitu kan. Dan kami jadikan minhum di antara mereka aimatan, pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, lamma sobaru, selama mereka itu mau sabar. Oh, jadi kalau orang itu kok bersabar, Allah nanti akan jadikan dia itu menjadi pemimpin, layak memimpin. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan orang itu terhadap ayat-ayat kami mereka itu meyakininya. Maka orang yang punya sifat ini sabar dan yakin dengan ayat-ayat Allah, kelak Allah akan jadikan orang itu menjadi pemimpin di skup manapun ini bisa. Ini yang ketiga ya, keutamaannya. Jadi kalau kita itu menjadi orang-orang yang sabar seperti itu, jadi pemimpin layak jadi pemimpin, gitu kan. Makanya para nabi kan menjadi pemimpin ya karena karakter mereka yang sangat sabar, sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, sabar sekalipun harus dimusuhi, sabar sekalipun harus mungkin mereka itu mendapatkan berbagai macam ujian, goncangan dan seterusnya. Maka Allah jadikan para nabi itu menjadi pemimpin-pemimpin manusia, tapi ya ujiannya paling berat, gitu. Dan yang keempat, sabar adalah sarana agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Makanya disebutkan innama yuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, ora hitung-hitungan. Pahala kesabaran itu seperti itu, tidak pakai hitung-hitungan, ya. Inilah keutamaannya Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Nah, nanti orang yang sabar itu akan memunculkan buah. Buahnya orang yang sabar itu apa sih? Orang sabar akan memiliki keberanian, akan memunculkan keberanian ini. Wong nek sabar biasanya seperti itu, berani, muncul keberanian. Ya, yang kalau kita baca di dalam Al-Quran ya, kisah-kisah para nabi dan rasul kan gitu. Kesabaran mereka itu membuahkan mereka itu menjadi sosok-sosok yang sangat pemberani. Coba Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Namrud, penguasa diktator dan seluruh penduduk negeri Babilonia yang musyrik. Tapi ya ternyata Nabi Ibrahim tidak kemudian surut, takut dan seterusnya. Enggak, kenapa? Karena beliau adalah orang yang sabar. Sabar memunculkan keberanian. Dengan sabar nanti orang bisa istiqomah. Tadi kan diuji dengan sempit rezeki tetap ngibadah, diuji dengan sakit tetap ngibadah, diuji dengan kegagalan tetap gelem ngibadah. Maka orang yang seperti itu namanya istiqomah. Tadi ya, orang kalau sabar ya berarti tidak akan mengeluh. Orang kalau sabar tidak gampang emosi. Orang kalau sabar tidak pendendam. Orang yang sabar akan mudah memaafkan. Nah, ini kebagusan dari sifat sabar itu akan memunculkan buah-buah yang sangat bagus, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, dari sini yuk sekarang kita bahas nih perkara-perkara yang bisa menguatkan kesabaran, gitu kan. Ini yang kita butuhkan. Kepriwe sih jane carane men bisa sabar, gitu kan. Tadi sabar ada di berapa tempat?
Ada di berapa tempat? 3. Apa saja? Sabar untuk menjalankan ketaatan. 2, sabar untuk menjauhi larangan. 3, oke, kita akan bahas satu persatu. Yang bisa menguatkan kesabaran kita untuk taat kepada Allah itu jane apa sih, gitu kan? Yang akan menguatkan kesabaran, sabar dalam ketaatan. Begini kaum muslimin, mengetahui kebaikan atau manfaat atau kenikmatan dan kesempurnaan dari perkara-perkara yang diperintahkan, maka ini akan menjadi perkara yang bisa menguatkan kesabaran untuk taat. Maksudnya kados niki, nek tiyang ngertos keutamaanipun tholabul ilmi, insyaallah mbok udan, mbok panas, mbok sedang mungkin fisiknya madan greges-greges tetap mangkat, sabar untuk tholabul ilmi. Kenapa? Ngerti keutamaane golet ilmu. Bisa dipahami? Tadi kan sebenarnya kalau kita itu mau ngikutin hawa nafsu, jam 4 sore kepenake nopo jane? Kepenake berpun? Gawe wedang kopi, goreng gejos, nonton TV karo bojone. Asik nggak? Itu. Atau mungkin pit-pitan turut pinggir sawah kayak gitu kan, asik kan gitu kan, sambil jalan-jalan kan seperti itu. Tapi bareng ngerti keutamaannya tholabul ilmi tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nanti akan dimudahkan jalan ke surga. Lah iki ya kemis lah iki nggo ngaji bae, jalan-jalane ngesuk. Kan jadi sabar untuk ngaji itu, jadi sabar sekalipun lagi jalan Ramadan grimis, wong iki juru supaya dimudahkan jalannya ke surga, tetap mangkat ngaji karena tahu keutamaannya, tahu kebaikannya, tahu manfaatannya, tahu kesempurnaan dari perkara yang diperintahkan ini. Kita diperintahkan tholabul ilmi, kita sabar untuk berangkat ngaji. Kenapa? Kalau tahu manfaat dan keutamaannya. Bisa dipahami? Makanya butuh kita itu tahu keutamaan amal, supaya kita itu kuat melakukan sholat, sabar menjalankan sholat, ibadah yang diperintahkan ini sholat. Kalau tidak sabar kan wegah-wegahan. Jajal saniki jam 4:18 pagi, saatnya sholat apa? Subuh. Nek ngetut karep jane kepenake kepripun, nek jam 4:15 kepenake jenenge kepen wis hawane madan anyes gitu kan, kepenake jane ya wis mancal kemul kayak gitu, wis kepenak banget itu loh. Tapi kita tahu bahwa ternyata rokaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh itu ternyata nilainya lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya. Alah, semangat ini, bangunnya semangat berzikir, kemudian berdoa, wudhu, kemudian berangkat menuju ke masjid karena tahu keutamaannya, tahu manfaatnya. Orang yang menyadari bahwa sholat itu penentram batin, menunaikan ibadah sholat itu akan tenang dan nyaman. Orang yang tahu bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa menjadi pengendali diri, dia akan lebih sabar untuk menunaikan ibadah sholat karena tahu manfaat, kenikmatan dan kesempurnaan dari ibadah sholat. Sama orang yang tahu keutamaan ibadah puasa, dia itu akan lebih sabar untuk menunaikannya daripada orang yang tidak tahu. Jane apa sih manfaatnya puasa, rekasa-rekasa teman detek orang mangan, orang ngombe kawit subuh nganti tekan maghrib gitu kan. Karena nggak tahu manfaatnya. Tapi begitu tahu manfaatnya, gimana? Ringan. Apa maning ibu-ibu sing anu madan subur awake madan lemu, loh nyontok puasa lah, men ngapa langsing, wah semangat banget, anggar kon langsing itu semangat banget. Kenapa? Termotivasi. Nah syukur motivasinya bukan supaya langsing, tapi supaya apa? Oh ternyata man soma yauman ibtiho awajhila, siapa yang berpuasa sehari itu kan di jalan Allah, ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nar sab'ina kharifan, Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Puasa sedina ditebihaken saking neraka 70 tahun perjalanan.
orang itu akan lebih kuat sabar untuk menunaikan ibadah puasa. Orang yang tahu bahwa mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu pasti diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat, dia akan lebih sabar untuk melawan kebahilannya sehingga mau infak, sedekah dan membayar zakat. Kenapa? Ngerti bahwasanya infak, sedekah pasti diganti oleh Allah, dan digantinya dengan gimana? Berlipat-lipat. Lebih sabar untuk bisa mengeluarkan infak, sedekahnya. Orang yang tahu keutamaannya menunaikan ibadah haji mungkin terasa ringan. Andai memang dia punya harta, wis ora masalah lah bayar 50 juta ora apa-apa. Kenapa? Tahu keutamaan ibadah haji, bahwa haji itu bisa menjadi penghapus dosa, haji itu penghapus kefakiran, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Akan ringan menunaikan ibadah haji. Orang yang tahu keutamaan birrul waliden, keutamaannya bekti kalih tiang sepuh niku napa? Oh, jebul wong sing bekti kalih tiang sepuh niku dongane mustajab, rezekine omber. Dia akan lebih sabar untuk bisa birrul waliden. Sama juga orang yang tahu keutamaan silaturahim, insya Allah nyambung kekerabatan itu ya ora abot. Kenapa? Ngerti. Mansaro ayub satolahu fi rizkihi, sinten tiange sing kepengin dijembarke rezekine, kepengin didawake umure, kata Nabi gimana? Fal yasil rahimah, sambunglah silaturahim. Termasuk keutamaan amal yang lain. Akan jadi sabar melakukannya jika kita mengetahui apa manfaat, kebaikan, kenikmatan dan kesempurnaan dari ibadah-ibadah ini semua. Bisa dipahami? Ini perkara yang bisa menguatkan kesabaran gitu. Mengetahui keutamaan dari ibadah-ibadah tersebut. Sebaliknya sekarang yang menguatkan kesabaran untuk menjauhi maksiat atau perkara yang dilarang itu apa? Kita mengetahui keburukan dan kejelekan dari perkara-perkara yang diharamkan. Ngapa sih jane riba kok ora oleh gitu, misalnya seperti itu. Oh, riba itu ternyata nulung ning asline mentung. Bisa dipahami apa betul? Mereka butuh duit pira? 1 juta. Ya wis tak silihi. Gitu kan. Bareng tanda tangan jere arep nyilihi 1 juta, tampane gur 900. Bareng tampane 900 kon balik nae 1.200.000. Ki ngelani napa mboten? Nulung mentung. Lah orang tahu keburukan riba, dia akan berusaha menjauhi riba. Orang tahu keburukan zina, zina mungkin nikmat, zina mungkin enak dan seterusnya, tapi mewariskan kemiskinan, tapi menjatuhkan harga diri, menghilangkan sifat malu yang ada di dalam dirinya. Begitu orang tahu keburukan zina, dia akan berusaha untuk menjauhi zina. Lebih ringan sabar untuk meninggalkannya. Kenapa? Tahu keburukannya. Kenapa sih babi ora oleh dipangan gitu kan? Bareng ngerti, oh ternyata di dalam daging babi ada keburukan ini, keburukan itu, keburukan ini dan seterusnya. Maka orang yang seperti itu akan sabar untuk tidak mengkonsumsi daging babi itu, sabar. Karena tahu akan keburukannya. Ngapa sih jane kok ngrendengi ora oleh gitu? Kinten-kinten keburukan ngrendengin apa sih? Jajal, keburukan gerendengin apa? Nah, jenengan ngertos keburukannya, saya yakin sabar untuk tidak melakukannya. Jenengan kan ngertinya gerendengin nikmat gitu, kan makanya jadinya susah untuk tobat. Gerendengin apa? Keburukan gerendengin itu apa? Apa? Ternyata hibah itu sebab siksa kubur. Ternyata hibah itu menukar pahala dengan dosa. Paham apa betul? Jenengan kok ngrendengi si fulanah kok digrendengi. Kayak bukane anu wonge kaya kiye gitu kan. Apa iya? Gitu kan. Jane ganjarane jenengan sek diweken maring tiang niku wau, dosane tiang niku wau niku ditimpakan kepada kita. Kalau tahu keburukan seperti itu, kita pilih napa? Islam menang bae lah aja melu tanggane ngrendengi. Maneman temen ngumpulna ganjaran salat rekasa-rekasa diweken maring kayu wong.
Karena tahu keburukannya sehingga kita sabar untuk tidak menghibah. Ketika kita tahu khianat itu ternyata membawa keburukan, curang membawa keburukan, marah membawa keburukan, suka mencaci maki membawa keburukan, kita akan lebih sabar untuk bisa meninggalkannya. Bisa dipahami? Jadi butuh tahu nih, ini keburukan, oh perkara-perkara ini keburukannya apa sih, sehingga nanti kita itu ringan, meninggalkannya ringan ya. Nah, yang ketiga, yang menguatkan kesabaran saat menghadapi musibah. Saat menghadapi musibah, apa sih yang bisa menguatkan kesabaran? Mengetahui hikmah dari setiap musibah. Musibah bisa berwujud apa? Entah sakit, entah rezeki sempit, entah mungkin kesedihan, kehilangan harta, kehilangan nyawa orang yang kita cintai, kegagalan, kekalahan. Ternyata itu semua bisa menjadi penghapus dosa. Ternyata itu semua akan diganti dengan pahala. Ternyata itu semua tanda cinta dari Allah. Orang yang sadar akan hal ini, insya Allah lebih sabar ketika diuji dengan kesulitan-kesulitan hidup. Jadi begitu, sakit itu tanda cinta Allah. Nyambung betul. Sakit itu tanda cinta Allah. Dikasih rezeki sempit itu tanda cinta Allah. Loh kok bisa? Kalau kita berbicara tentang penghapus dosa nih, kalau ada orang yang disayang Allah kok berbuat dosa, Allah itu tidak biarkan, kecuali langsung dibales. Yang sering saya ceritakan, gue contoh-contoh bola-bali tak contohkan. Jenengan esuk-esuk kok ngrendengi tanggane, nek jenengan dicintai Allah, sore-sore ndadak lambene sariawan, itu tanda dicintai Allah. Bisa dipahami? Ning nek jenengan ngrendengi kok lambene sehat baik, malah berarti tidak dicintai Allah, berarti besok dihukum di akhirat dengan hukuman yang berat. Mending begitu ngrendengi sariawan, ngrendengi sariawan, ngrendengi sariawan, begitu ngrendengi sariawan dosane ilang, dosane ilang, dosane ilang, menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Begitu berbuat curang, ngapusi tanggane dan seterusnya, sehingga kemudian kita mendapatkan harta gara-gara dengan cara ngapusi. Begitu kita itu makan perkara yang diharamkan oleh Allah, mesti dadak meriang, sing awake panas, marakna gering. Tadi daging-daging yang tumbuh dari perkara haram, begitu kena demam panas kemudian badan jadi kurus, daging yang tumbuh dari yang haram itu hilang. Ketika menghadap kepada Allah sudah bersih dari dosa. Ini tanda cinta Allah. Jadi sakit itu bisa tanda cinta Allah. Mulane nek sakit kepripun, sekali lagi ora usah ngangluh, ora usah sambat, sabar. Bisa dipahami? Saged dipahami? Dudul ora payu-payu, kepripun? Sabar. Kenapa? Sedang diuji oleh Allah. Di antaranya nek Allah itu cinta kepada seorang, Allah itu senang kalau orang itu tawadhu. Tawadhu sing kepripun? Rendah hati, orangnya santun. Nah, orang bisa rendah hati, santun itu ketika dia itu kadang itu diuji dengan berbagai macam kesulitan. Orangnya nanti akan santun. Ning wong kepenak terus ora tahu susah, biasanya kepripun? Kemplitak, gembeleng, kementus gitu kan. Nah biasanya kalau orang yang seperti itu kok disayang oleh Allah, ya sudah, timpakan bencana kepadanya. Men dadine rumangsa, jane nyong ya sukses ya nudu kepinterane nyong ya, jane ya nu pertulunge karo Gusti Allah. Ya Allah, kula istighfar dumateng panjenengan. Kemudian dia menjadi hamba yang tawaduk, santun, rendah hati. Jadi segala musibah itu sebenarnya kebaikan bagi kita. Maka orang yang bisa menyadari ini semua, insya Allah bisa sabar. Saged dipahami? Jadi sabar itu ada di 3 tempat. Sabar untuk taat, sabar menghindari maksiat, sabar ketika ditimpa musibah. Masing-masing ada caranya supaya kita itu bisa kuat meninggalkan yang buruk, kemudian ketika mendapatkan musibah atau saat harus menjalankan ketaatan. Tadi sudah kami sampaikan contoh-contohnya gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah,
Inilah adab seorang hamba terhadap Robnya. Seorang hamba itu kudune senantiasa sabar dengan yang menjadi ketetapan-ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ada dua, syariah berupa perintah atau larangan, ada ketetapan qadariyah tadi, mungkin diuji sakit, diuji sehat, diuji lapang, diuji sempit, diuji mungkin berbagai macam kesulitan. Itu semua ketetapan Allah. Dan seorang hamba sebenarnya dituntut untuk senantiasa sabar. Siap? Siap? Baik, kaum muslimin dan saudarakumullah, sebelum kami akhiri, mungkin ada yang butuh didiskusikan, kami persilahkan. Bapak-bapak yang di atas juga boleh ini, semoga. Siap sabar untuk taat kepada Allah, untuk menjauhi yang dilarang Allah, sabar ketika diuji dengan kesulitan. Siap? Insya Allah, semoga kita diberi pertolongan, dan salah satu sarana agar kita sabar ya nih, kita ngaji, kita berkumpul, ketemu dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang solehah. Insya Allah ini sarana agar kita itu bisa bersabar ya. Menawi mboten enten ingkang dipun diskusiaken, kawula cekapaken mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kesempatan sonten menika, mugi-mugi migunani wonten leresipun saking Allah, wonten kelentah-kelentanipun atur saking kawula piyambak. Mugi-mugi Allah tansah paring maghfirah dumateng kula panjenengan. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.